beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Ada 6 dimensi yang dilahirkan dari Dinas Pendidikan untuk melihat keragaman dari peserta didik dalam melaksanakan nanti proses pembelajaran P5. Nah, di Kementerian Agama dapat ditekankan kembali atau diperjelas begitu dengan beberapa dimensi tambahan yang disebut dengan profil pelajar rahmatan lil alamin. Yang pertama dapat kita lihat berkeadaban atau ta'adub. Yang kedua, keteladanan. Yang ketiga, kewarganegaraan dan kebangsaan. Yang keempat, toleransi. Yang kelima, syura. Yang keenam, adil wa ittidal. Yang ketujuh, tawazun. Yang kedelapan, tawasuf. Yang kesembilan, kesejahteraan. Yang kesepuluh, dinamis dan lovatif. Nah, ini sebenarnya bentuk kolaborasi atau penyatuan dari apa? Dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Di mana maksud dan tujuannya sama semua. Mudah-mudahan dengan konsep kurikulum merdeka dengan hadirnya profil seperti ini, kita dapat menciptakan manusia-manusia, memanusiakan manusia, yakni peserta didik dalam bentuk rahmatan lil alamin. Lalu bicara profil pelajar Pancasila, dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yakni peserta didik dengan profil seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia, yakni berkaitan dengan jati diri, ideologi dan cita-cita bangsa Indonesia, serta faktor eksternal yang berkaitan bangsa Indonesia di abad 21. Nah, sebenarnya relevan dengan profil pelajar rahmatan lil alamin. Sebuah ikhtiar untuk merawat tradisi dan menyamai gagasan beragama, ramah, dan moderat. Mengembangkan konsep agama moderat di Indonesia yang terdapat banyak aliran dalam agama, pola pikir yang beragam, dan multi etnis. Agama dan Pancasila yang terbangun harmonis dalam sistem demokrasi Indonesia terbukti diharapkan akan terus-menerus menangkal virus radikalisme politik, agama, etnis, dan lain sebagainya. Maka tidak ada persoalan dan tidak ada perbedaan sebenarnya, Bapak Ibu yang berhadir, pada konsep-konsep profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Baik, Bapak Ibu semua, kita bisa lihat ya pada kenyataannya. Pada kenyataan proyek penguatan profil Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin, gambaran dapat kita lihat pencapaian profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin tersebut dapat dilihat dalam pembentukan karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian oleh peserta didik, sehingga tidak akan melepaskan nilai-nilai budaya, pembelajaran yang ada di dalamnya, sehingga menumbuh kembangkan seorang peserta didik dapat mampu cakap dalam menantang kehidupan nanti hendaknya. Baik Bapak Ibu yang berhadir, P5 PPRA antara yang ada pada dunia sekarang ini dapat dinilai ada dua nilai yang sama bergandengan dalam satu kegiatan, dua penilaian dilaksanakan di dalam kurikuler yang mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila.
Oh, ini PP5RA, Bu. Baik Bapak Ibu, ini dapat kita lihat bentuk-bentuk dimensi yang ada pada Beskap 009 tahun 2022. Ini salah satu bentuk-bentuk dimensi yang sudah kita tayangkan tadi. Ada 6 dimensi, Ya, Pak, Bapak Ibu. makasih. Waalaikumsalam. Nah, ini tadi ada 6 dimensi Bapak Ibu yang ada pada Beskap 009 tahun 2022. Menginginkan peserta didik, pertama beriman, yang kedua berkebinekaan, yang berikutnya bergotong royong, berikut mandiri dan seterusnya. Maka Kan ke ibu dulu. proses pembelajaran Tanda tangan selesai. PPRA tersebut kita dapat melihat perjalanan pembelajaran dari P5 PPRA tersebut dalam bentuk dimensi, di mana dimensi itu dapat dibagi menjadi beberapa buah elemen. Sementara dapat juga dibagi menjadi beberapa buah sub-elemen. Kita misalkan saja, pertama ada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini dimensi pembelajaran kita di waktu P5 PPRA. Di dalam kajian satu dimensi ini dapat kita lihat keinginan yang kita hadirkan terhadap peserta didik terhadap beberapa buah elemen. Pertama, akhlak beragama. Yang kedua, akhlak pribadi. Yang ketiga, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan seterusnya. Ini beberapa keinginan kita terhadap peserta didik ketika kita melihat dari dimensi beriman. Lalu dapat kita kembangkan lagi pada elemen akhlak beragama. Dapat kita kembangkan juga apa sih yang harus kita lihat tumbuh kembang dari peserta didik tersebut. Yang pertama, mungkinkan saja mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pemahaman agama dan kepercayaan. Yang ketiga, pelaksanaan ritual ibadah. Contoh yang kedua, ada elemen pribadi. Apa sih yang harus kita lihat? Atau apa akhlak pribadi apa yang harus kita lihat terhadap peserta didik tadi? Maka bisa dalam bentuk integritas. Yang kedua, merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Nah, ini tayangan ini atau slide ini merupakan salah satu contoh, satu dimensi yang ada pada Beskap 005. Ini merupakan keinginan dari kita semua terhadap peserta didik. Akan tetapi tentu kita harus memahami terlebih dahulu. Seorang pendidik harus memahami terlebih dahulu sebelum kita melakukan apa sih sebenarnya dimensi yang tepat yang akan kita hadirkan terhadap peserta didik. Nah, sebenarnya dari 6 dimensi yang ada, tidak harus seluruhnya kita berdayakan di dalam pembelajaran P5 pada sebuah satuan pendidikan. Tentu yang pertama sekali harus mempelajari kearifan lokal dari satuan pendidikan kita sendiri. Ini salah satu contoh. Nah, lanjut Bapak Ibu. Elemen-elemen profil pelajar Pancasila. Ini salah satu contoh. Ini juga dapat Bapak Ibu lihat pada Beskap 009. Ini salah satu contoh elemen, ada sub-elemennya. Lalu pada fase A ada, pada fase B dan seterusnya. Nah, sekarang kita bicara desain
P5 PPRA. Bagaimana sih cara proses pembelajaran P5 PPRA tersebut? Yang pertama, desain yang pertama, masing-masing kelas kita harus membentuk atau harus ada terbentuk tim fasilitator P5 PPRA. Masing-masing kelas harus kita bentuk tim fasilitator P5 PPRA. Tim fasilitator P5 PPRA itu dikomandoi oleh koordinator P5. Maka masing-masing kelas harus mempunyai koordinator P5 yang di-SK-kan oleh satuan pendidikan. Yang kedua, desain yang kedua mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Gimana? Kepala satuan pendidikan bersama tim fasilitator merefleksikan dan menentukan tingkat kesiapan satuan pendidikan. Berikut, yang ketiga, merancang tema, dimensi, dan alokasi waktu. Berikut yang keempat, menyusun modul proyek, merancang strategi, pelaporan hasil proyek. Nah, ini yang penting Bapak Ibu semua yang harus kita pahami sebagai kita kepala madrasah, desain dari P5 PPRA ini harus kita pahami. Pertama, kita ulang kembali, masing-masing kelas atau masing-masing rombel itu kita bentuk fasilitator P5 PPRA dengan memandoi oleh seorang koordinator P5 PPRA masing kelas gitu. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan, artinya mempelajari kearifan lokal kita begitu, sehingga dapat sinkron nantinya pada yang ketiga, merancang tema, proyek, kegiatan, dan dimensi di waktu pengalokasian waktu pembelajaran P5 PPRA. Berikut yang keempat, menyusun modul proyek. Terhadap apa? Terhadap jenis kegiatan yang kita tetapkan pada pembelajaran P5 PPRA tersebut. Berikut yang terakhir, kelima, merancang strategi, laporan hasil proyek, sampai terakhir melakukan asesmen terhadap pembelajaran P5 PPRA tersebut. Bapak Ibu sekalian, dari desain P5 PPRA tersebut dapat kita kaji pertama, tema-tema proyek P5 PPRA pada masing-masing tingkat satuan pendidikan. Pertama, ruang lingkup tema, hidup berkelanjutan, contoh kontekstual, dan lain sebagainya. Yang kedua, kearifan lokal, ketentuan jumlah tema. Pada undang-undang, pada P5 itu sudah dihadirkan ada 7 tema yang harus diselesaikan pada setiap fase. Maka ada ketentuan jumlah tema P5 PPRA pada madrasah. Pertama, MI. Minimal harus terselesaikan 2 tema per tahun. Yang kedua, MTS. Minimal harus terselesaikan 3 tema per tahun. Yang ketiga, Aliyah kelas 10. Minimal harus terselesaikan 3 tema per tahun. Berikut, Aliyah kelas 11 dan 12. Minimal 2 tema per tahun.
Ketentuan jumlah proyek P5 PPRA pada madrasah. MI, satu proyek itu satu buah tema. MTS, satu buah proyek, satu terhadap satu buah tema. Alia, kelas 10, minimal satu proyek pada satu buah tema. Alia, kelas 11 dan 12, minimal satu proyek pada satu buah tema. Lanjut, ketentuan jumlah jenis kegiatan pada satu tema. Jumlah jenis kegiatan pada satu tema. MI, minimal satu jenis kegiatan pada satu tema. MTS, minimal satu jenis kegiatan pada satu tema. Alia, minimal satu jenis kegiatan pada satu tema. Kelas 11 dan 12 pun minimal satu jenis kegiatan pada satu tema. Maka Bapak Ibu yang berhadir, secara umum ada 7 tema pada P5 PPRA yang harus kita selesaikan dalam satu fase. Baik itu fase A, fase B, fase C, fase D, dan fase E, serta fase F. Kita ulang. Dari 7 tema tadi, MI minimal 2 tema per tahun harus terselesaikan. Lalu MTS minimal 3 tema per tahun pun harus kita selesaikan. Alia, baik itu kelas 10, itu pun minimal 3 tema per tahun harus kita selesaikan. Lalu kelas 11 dan 12 minimal 2 tema per tahun harus kita selesaikan. Berikut Bapak Ibu, kita ulang kembali. Setelah tema ada proyek. Nah, jumlah proyek P5 PPRA pada madrasah MI minimal satu proyek. Minimal satu proyek pada satu buah tema. Lalu MTS juga minimal satu proyek pada satu buah tema. Alia kelas 10 minimal satu proyek pada satu buah tema juga. Lalu Alia juga demikian, kelas 11, 12 minimal satu proyek pada satu buah tema. Nah, pada satu proyek itu kita bisa perkecil lagi yang disebut dengan jenis kegiatan. Nah, semuanya pada jenjang satuan pada semua tingkat, dari MI sampai Alia, satu tema, satu kegiatan pada satu tema, itu minimal satu jenis kegiatan. Kita permisalkan, Bapak Ibu yang berhadir, dari 7 tema yang ada, misalkan saja kita ambil tema kewirausahaan. Itu misal. Satu tema kewirausahaan. Bolehkah dalam proses pembelajaran tadi lebih dari satu tema begitu? Tergantung kesanggupan dari satuan pendidikan tersebut. Yang penting minimal 2 tema terselesaikan per tahun. Nah, kita ambil misalkan saja tadi tema kewirausahaan. Apa proyeknya? Misal proyeknya makanan tradisional. Berarti kita ambil misalkan saja jenis proyeknya makanan tradisional. Berarti satu proyek pada satu buah tema. Lalu apa jenis kegiatannya? Minimal satu jenis kegiatan. Tema tadi kewirausahaan, proyeknya makanan tradisional, lalu jenis kegiatannya. Jenis kegiatannya misalkan saja menggoreng tempe. Itu contoh. Nah, akan tetapi Bapak Ibu yang berhadir, sebelum kita
melaksanakan pembelajaran tadi, tema dan lain sebagainya, mengkaji, maka kita harus paham terlebih dahulu bagaimana mendesain P5 PPRA tadi. Pertama, dalam satu kelas kita harus bentuk tim fasilitator. Dari tim fasilitator tadi, kita harus bentuk koordinator P5. Itu pertama. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Ketiga, merancang tema tadi. Tema sampai dimensi dan lain sebagainya. Lalu baru menyusun modul proyek, merancang strategi pelaporan hasil proyek. Nah, Bapak Ibu yang berhadir, sebelum kita kaji bagaimana pembelajaran P5 ini dari alokasi waktu dari tiap-tiap tingkat atau tiap-tiap fase, tentu kita buka dulu tanya jawab tentang ini Bapak Ibu, tentang dari desain P5 sampai pengertian tema, proyek, lalu jenis kegiatan. Silakan Bapak Ibu, mari kita berdiskusi tentang desain dari pembelajaran P5 ini, dari pembentukan tema, lalu ada proyek, lalu ada jenis kegiatan. Silakan Bapak Ibu. Pak Yusuf tadi Silakan yang Bapak Ibu. angkat pertama. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar. Waalaikumsalam. Dari Assalamualaikum. Jabar, Pak. Satu-satu. Mohon diurut Satu-satu, aja. Pak. Mohon diurut Ya, dari atas. Tadi yang pertama Pak Silakan Yusuf, Bapak angkat tangan Yusuf Pak. Pak Yusuf. dari MTSN 1 Oku Selatan. Silakan Pak Yusuf. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti keluar Alhamdulillah kami bisa Pak ini yang kami sampaikan, yang kami tanyakan. Izin Pak Yusuf, kurang kedengaran mic-nya. Izin Pak Yusuf, mic-nya kurang kedengaran Pak Yusuf. Sorry nih. Untuk Bapak Ibu yang kesempatan mohon dimut dulu, jangan dinyalakan dulu sebelum di Mas Duki, tolong dong gitu. Tolong, Halo. suaranya Bapak Ibu, tolong Suaranya agak dimutkan. Kan ada Bapak yang Ibu. belum ambil satu saja kemarin, belum bayar di TK DA kan. Halo, halo. Halo, Nanti kalau silakan sebentar Sudah ya Pak Yusuf ya, kurang jelas. Silakan yang kedua Ibu Titin Fatimah. Silakan Bu Titin. Ibu Titin Fatimah, silakan. Tidak terdengar, Pak. Tidak terdengar juga. Masih mute itu Pak, masih mute. Masih Ibu Titin baik. nyalakan dulu Silakan mikrofon. Ibu Ya, terima kasih Mbak Bapak. Nursa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rana dari Bali. Silakan Mbak Terima Nursa. kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Oh, Bu Eh, Titin ya. Silakan Bu iya, Titin. iya. Terima kasih Bapak atas Mati. pencerahannya dan kesempatannya. Ini karena di sekolah kami itu baru tahun ini akan mulai implementasi kurikulum Merdeka. Nah, ini untuk pelaksanaannya, apakah proyek ini kan dirancang 1 tahun nih untuk kelas 7 saja. Apakah nanti kelanjutannya nanti sampai ke 89 proyek ini dilanjutkan gitu? Karena kan kalau yang 89 tahun ini belum menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, ketika situ kita naik nanti ke jenjang berikutnya ke 89, apakah proyek ini dilanjutkan atau nanti 89 itu ada proyek lagi, baru lagi gitu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab langsung ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang hadir, sesuai dengan Beskap 009 tahun 2022 dan juga ada P5 Rahmatan lil Alamin.
secara undang-undang ada 7 tema yang harus kita selesaikan dalam satu fase, begitu Bapak Ibu. Ada 7 tema yang harus kita selesaikan dalam satu fase. Ibu Titin Fatimah, sanawiyah ya? Sanawiyah, Pak. Berarti fasenya fase D. Betul, D. Berarti untuk tahun pertama itu minimal 3 tema harus terselesaikan. Jadi untuk tahun pertama minimal 3 tema harus terselesaikan dalam 1 tahun. Nah, 7 tema atau minimal 7 tema yang ada pada Beskap 009 itu harus terselesaikan selama fase D tadi begitu. Harus terselesaikan selama fase D. Nah, tahun berikutnya, tahun yang kedua juga demikian. Minimal 3 fase. 3 tema harus terselesaikan. Nah, contoh, tahun pertama sudah terselesaikan 3 buah tema. Tahun yang kedua 3 tema. Berarti jumlahnya sudah 6 tema. Tinggal 1 tema lagi. Nah, seandainya tahun pertama 3 tema, tahun yang kedua 4 tema, berarti sudah terselesaikan 7 tema P5. Begitu Bapak Ibu. Begitu kira-kira. Bapak, satu lagi boleh Pak? Satu lagi Silakan, boleh? Bu Titin. Ya. Ini berhubungan dengan item-item P5 dengan PPLA. Kan yang P5 itu ada 6 poin ya. Kemudian PPLA ada 10. Nah, apakah yang 5 dan yang 10 itu ketika kita mendesain pembelajaran, apakah yang untuk dimasukkan ke desain tersebut, yang 5 dengan yang 10 itu bergandengan gitu, diintegrasikan gitu pada pembelajaran gitu Pak. Ya. Terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu. Bisa kita lihat tadi. Nah, ini Bapak Ibu. Ini merupakan dimensi yang harus kita lakukan pada proses pembelajaran P5. Yang pertama itu dilahirkan oleh Dinas Pendidikan atau Kemendikbudristek nomor 262, yang sebelah kanan saya atau kanan kita Bapak Ibu itu dapat kita lihat pada KMA 347 gitu. Maka dalam pelaksanaan sehari-hari kita boleh melakukan pengkombinasian atau penggabungan antara dimensi yang ada pada P5 dan dimensi yang ada pada profil pelajar rahmatan lil alamin sesuai dengan kesanggupan dan kearifan dari masing-masing satuan pendidikan. Contoh, misalkan saja pada pembelajaran P5 nanti kita akan mengambil proses berkebinekaan global pada P5. Lalu kita kombinasikan, kita ambil juga pada profil pelajar rahmatan lil alamin keteladanan. Silahkan, tidak ada acuan seberapa banyak dimensi harus kita gunakan, akan tetapi tergantung kepada kesanggupan satuan pendidikan tersebut. Dan jangan lupa pelajarilah kearifan lokal. Nah, jadi di sini kalau pada P5 ada 6 dimensi sudah disediakan. Kalau pada profil pelajar rahmatan lil alamin ada 10 dimensi telah disediakan. Kalau kita jumlahkan seluruhnya ada 16 dimensi. Silakan Bapak Ibu, mana yang akan kita gunakan silakan. Yang penting tujuan kita apa? Menciptakan kemandirian, kearifan, kepada peserta didik supaya bisa apa? Tanggap akan lingkungan, keadaan dunia luar sekarang ini.
Dan kita harus menciptakan peserta didik yang mempunyai akhlakul karimah. Begitu kira-kira Ibu Titin. Terima kasih Bapak atas pencerahannya. Alhamdulillah. Izin bertanya, Ya, Pak Zul. Izin bertanya, Ya, Pak. silakan. Ya, Loh, kami juga nanya, Pak. terima Ya, kasih. sebentar. Saya dulu, Pak ya. Ya, Ya, silakan. Ibu dari mana? dari NTB. Ibu Hajah NTB. Mupasar. Ya. Terima Ya, kasih. silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya masih bingung ini mengenai hubungan antara dimensi-dimensi yang tadi sudah disebutkan sama Pak Zul yang ada di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang rahmatan lil alamin dan P5 ini. Kan di situ ada 16, jadinya kalau dijumlahkan P5-nya itu 10, 7, 6 ya, sedangkan ada rahmatan lil alaminnya ada 10 banyaknya. Nah, ketika kita ingin memasukkan tema-tema di dalam ke-16 dimensi ini, di mana dalam 1 tahun ke semua dimensi ini harus tercover dan dibagi dalam alokasi waktu yang tersedia dalam semester 1 dan semester 2 misalnya. Nah, sekarang ini yang ingin saya tanyakan, Pak, apakah tema-tema yang akan kita ambil di dalam setiap dimensi harus habis itu tema itu dalam 1 tahun itu masuk ke dalam setiap dimensi-dimensi yang sudah disiapkan Ike, Pak? Minta penjelasannya, Pak, dan bagaimana cara pengaturannya yang tentunya tadi memang harus disesuaikan dengan kearifan lokal juga. Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, pertama bicara tema. Nah, ada 7 tema yang disediakan pada P5 begitu. Ada 7 tema Bapak Ibu. Maka pada MI itu secara undang-undang minimal 2 tema per tahun harus terselesaikan dalam 1 fase. Lalu pada MTS juga demikian, minimal 3 tema harus kita selesaikan per tahun dalam 1 fase. Kelas 10 juga demikian, 11 dan 12. Misal kita ambil contoh MTS. MTS itu 3 tema, minimal 3 tema per tahun harus kita selesaikan proses pembelajarannya. Minimal 3 tema per tahun. Begitu. Dan 7 tema yang tersedia, emang ia harus dapat selesai dilakukan proses pembelajarannya selama fase, habis selama fase. Apakah selama 2 tahun atau selama 3 tahun. Yang penting pada fase D atau tingkat MTS, maksimum fase itu sama dengan 3 tahun. Kalau fase D, maka maksimum selama 3 tahun, 7 tema itu harus terselesaikan. Akan tetapi tidak harus 3 tahun. Bisa saja 2 tahun. Atau mungkin saja 3 tahun. Yang penting 1 tahun itu harus terselesaikan minimal 3 tema per tahun. Dalam arti kata, 1 tahun itu boleh lebih dari 3 tema. Bisa saja 4 tema, tergantung kepada kesanggupan dari satuan pendidikan tersebut. Dan lanjut, bicara proses pembelajaran atau bicara dimensi, dimensi merupakan indikator kita. Dimensi merupakan indikator kita menilai ruang lingkup kegiatan proses pembelajaran P5 rahmatan lil alamin. Nah, dimensi. Nah, common dimensi ini kita gunakan terhadap peserta didik ketika berproses. Begitu Bapak Ibu. Nah, silakan tergantung juga kesanggupan dari masing-masing pendidik atau satuan pendidikan memilih dimensi yang mana harus kita gunakan untuk melihat kegiatan peserta didik selama berproses
pada proses pembelajaran P5 PPRA ini yang akan kita lihat kecakapan dari peserta didik itu adalah selama proses, bukan hasil begitu Bapak Ibu. Itu dia. Kira-kira itu Ibu jawaban kita. Iya. Berarti Pak Zul untuk dimensi ini harus 1 tahun selesai berarti ya. Sedangkan untuk tema itu nanti berdasarkan fase sampai mencapai fase D seperti yang dijelaskan tadi. Sedangkan untuk Ibu, dimensi G. Sebentar Bu. Nah, Ya. dimensi itu boleh kita memilih Bu, bukan harus selesai ini. Oh iya. Kan ada 16 dimensi. Oh berarti Kelima kita ada disuruh 6. memilih ya. Oh iya. Iya. PPRA ada 10. Silakan memilih begitu sesuai dengan kearifan dari satuan pendidikan itu sendiri begitu. Yang penting dimensi inilah kita gunakan nanti pada proses pembelajaran ketika proses itu berlangsung begitu Ibu. Nah. Oke Bapak Ibu, silakan Ibu Fatina. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Silakan Bu Sudah Fatina, jelas? silakan. Ya, terima kasih Pak Zul. Ya, Baik, silakan. kami di Ya. MI Al-Azhar kan sudah melakukan proyek 2 kali tahun kemarin itu. Kami Ya, mengambil tema atau project, Bu? Tema atau project? kewirausahaan dan Bhinneka Tema Tunggal apa Ika. project? Apa Pak? Tema atau project? Tema. Ya, Ambil tema silakan. proyek sudah 2, kewirausahaan dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ingin saya tanyakan untuk kelanjutannya ke depan kan yang dari 7 tema itu harus selesai gitu. Dari tema yang ada itu, apakah perlu ada seperti apa ya, pemeliharaan atau meriayah dari tema yang ada Pak? Misalkan kewirausahaan kan menekankan potensi ekonomi di sekitar gitu. Apakah perlu siswa kami itu di perjalanan menuju untuk tema selanjutnya itu diingatkan kembali dan bagaimana caranya Pak untuk jiwa-jiwa untuk menganalisa potensi ekonomi di sekitar dan sebagainya itu caranya bagaimana, atau kita tetap berorientasi pada dimensi yang ada di 6 karakter itu, tapi temanya yang kita ambil yang mau kita untuk keterampilan hidup di masyarakat ke depan itu apakah tidak usah atau dilewatkan saja begitu saja Pak untuk mengganti tema yang selanjutnya. Jadi bagaimana cara pemeliharaan nilai-nilai dari tema yang ada atau cukup dari 6 isi dimensi dari P5 saja itu Pak. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fatina. Dan project dalam sebuah tema itu hanya merupakan sebuah objek. Project dalam sebuah tema itu hanya merupakan sebuah objek untuk menilai kecakapan dari seorang peserta didik berdasarkan tema yang berdasarkan dimensi yang kita hadirkan begitu. Jadi tidak ada hubungannya antara satu proyek dengan proyek yang lain walaupun temanya berbeda, tidak ada. Yang penting kita berkonsentrasi kepada dimensi yang ada. Gitu. Jadi proyek pada sebuah tema itu hanya merupakan sebuah objek. Sebuah objek tentang kearifan yang ada pada lingkungan. Yang penting kita konsentrasi Ibu Fatina terhadap dimensi yang ada. Apapun proyek yang ada, dimensinya tetap ini. Boleh diganti sebenarnya. Nah, tadi misalkan saja pada proyek ini jenis kegiatannya A begitu. Nah, ternyata proyeknya kita lakukan, kita gunakan proyek 1, 3, 7 dan seterusnya. Lalu kita lihat tema berikutnya dengan proyek ini jenis kegiatannya B begitu. Nah, dimensi yang kita gunakan pada proses pembelajaran P5 itu boleh diganti. Misalkan 2, 3, 6, 7 dan seterusnya begitu. Boleh, tidak harus sama. Jadi konsentrasi kita adalah kepada dimensi begitu Bu Fatina. Project merupakan sebuah objek saja. Baik. Bu Fatina. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Ya, silakan Bu Erlina. Ya, Pak. Bu Erlina, silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi silakan Bu wabarakatuh. Erlina. Oke. Yang ingin saya Waalaikumsalam warahmatullahi tanyakan, wabarakatuh. oke, tadi Bapak kan menjelaskan untuk tim fasilitator itu setiap kelas ya Pak ya? Apa saya yang salah dengar Iya, ya? setiap kelas. Setiap Iya, kelas setiap ya? kelas Ya. harus ada. Ada Iya. tim fasilitator. Untuk koordinatornya Setiap kelas harus ada. ada. Oke. Artinya Ada. gini, seperti misalnya Iya, di kalau di madrasah. Dinas Pendidikan, koordinator P5 itu sudah dihargai jamnya, Bapak Ibu. Nah, Oh gitu. kita di Kementerian Agama menunggu perbaikan simpatika, maka Oke. koordinator P5 itu belum dihargai. Kalau tim fasilitatornya setiap kelas, berarti harus misalnya di madrasah saya itu kan ada 11 rombel. Berarti Ya. harus ada 11 tim gitu ya Pak ya? 11 orang. 11 orang. Bukan 11 Iya. tim. Bukan, iya, 11 tim dan masing-masing rombel itu 11 Iya. orang. Masing-masing rombel 11 orang. Iya. Kalau ada 11 mata pelajaran. Oh, gitu ya Pak ya. Ini Jadi berpasangan, Keadaan di kelas lapangan ternyata, silakan Berlina. Nggih. Kak, di madrasah kami itu kan satu jenjangnya 11 rombel. Berarti kalau setiap Ya. kelas ada satu tim fasilitator, berarti kan Iya, harus ada 11 tim fasilitator dan 11 koordinator. iya. Satu timnya berapa orang, Bapak? Satu tim Seluruh fasilitatornya itu. guru yang di kelas Ngajar di tersebut. kelas tersebut. Iya. Oh, Nah, iya. Nah, keadaan di lapangan begini, Bu. Ibu Jadi- tadi 11 rombel kan? Iya. Ya, 11 rombel Ibu. Mata pelajarannya ada berapa? Taruh deh 11 juga gitu kan? Iya. Nah, berarti guru per kelas itu kan ada 11 orang. Iya. Nah, kenyataan di lapangan mungkin 11 orang guru di kelas A, di kelas yang pertama sampai kelas yang ke-11, 11-nya mengajar semua begitu. Begitu kan, Bu? Iya, Pak. Iya. Dikembalikan kebijakannya kepada satuan pendidikan. Nah, Oke. dikembalikan. Yang penting ingat, masing-masing rombel itu ada Satu tim koordinator dan koordinator. Nggih. Begitu. Masing-masing rombel ada koordinator Ada P5. satu. Nggih. Terima kasih, Bapak. Seperti itu. Pak, Nggih. nyambung Ya, Bu silakan. Herlina, Pak. Silakan Pak Ihsanuddin. Pak Ihsanuddin silakan. Nyambung Bu. Permisi Pak, nyambung sama Ibu Herlina, Herlina tadi Pak. Ini mau nanya Nah, Pak. silakan Bu. Ibu apa Bu? Mohon Bu, izin iya, Pak. Ya silakan Bu. Silakan Bu. Ibu Bu silakan. siapa? Bu siapa, Pak? Ibu Tintin kah? Sebentar. Dari saya ini gimana? Bu Darmawati ya Bu ya? Oh, Silakan. Silakan. Ya. Saya Pak Zul. Ya silakan Bu. Bu Darmawati. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam sama kita warahmatullahi hormati wabarakatuh. dan banggakan Pak narasumber selaku instruktur nasional kita untuk Pasprov dan Pasda Kamat. Pagi ini kita belajar tentang P5 dan P2RA. Untuk Mandua Kota Makassar itu alhamdulillah IKM ini adalah tahun kedua. Namun untuk pelaksanaan P5 P2RA kemarin tahun lalu, untuk tahun pelajaran kemarin kami mengambil 3 tema dan itu luar biasa. Kami mendapati hasil proyek peserta didik itu dengan melebihi dari ekspektasi kami begitu. Anak-anak peserta didik bisa menemukan bisa melakukan pembelajaran dengan discovery learning, kemudian kami berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata pada tema kearifan lokal, kemudian pada tema KWU itu kami bekerja sama dengan Dekranasda begitu.
dan pengusaha-pengusaha. Jadi setidaknya menginspirasi dan hemat saya ini adalah pembelajaran yang sangat menarik. Sekali lagi sangat menarik. Dan menunjukkan kreativitas anak-anak milenial, terutama di KWU. Pertanyaan saya berikutnya adalah nanti kan dari setiap proses yang ada, tentu kami selaku guru, misalnya kepala madrasah, di akhir itu harus membuat laporan penilaian proyek. Jadi tetap ada modul yang disusun oleh tim. Seperti tahun ini menandatangani lagi untuk tim penyusun modul proyek untuk kelas 11 dan kelas 10 gitu. Tapi kami terkendala di laporan. Setelah saya melihat ada 16 dimensi, mengkombinasikan antara dimensi yang ada pada P5 dan P2RA, saya jadi kebayang untuk laporannya. Kira-kira adakah contoh laporan P5 ini yang bisa menjadi rujukan bersama sehingga untuk bisa kita pedomani seperti itu. Tetapi di forum ini, di Zoom ini saya ingin menyatakan bahwa ber-P5RA itu luar biasa. Anak-anak FAM mengunjungi berbagai situs sejarah dan luar biasa. Cuman mohon petunjuk untuk laporan penilaian P5RA. Terima kasih Pak Zul, materinya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu. Nanti Ibu kita coba Ibu ya. Tadi ini bukan merupakan sebuah baku nanti ya. Boleh kita kembangkan di madrasah masing-masing bentuk laporan dari P5 PPRA ini. Ya, nanti kita akan berikan Bu. Kalau mungkin bisa di tempat LMS, nanti kita akan sebarkan di situ. Kita akan coba. Iya. Silakan Bapak Muhammad Ali dari Bali, silakan. Ya, Salam ketemu kembali Pak Ali. Kembali Masya Allah, kangen nih dengan suaranya Pak Zul. Oh ya. Kapan datang lagi Bapak? Iya. Baik, terima kasih. Pak Ali. Ya, terima kasih. Saya bersyukur sekali bisa join lagi. Kemarin 2 hari agak kredit ya. Iya. Hari ini alhamdulillah bisa lagi. Sebelumnya saya juga mohon nanti dari teman-teman yang sudah melaksanakan P5 dan P2RA bisa sharing, berbagi. Karena yang salah satu nanti bisa memberikan referensi pengalaman baik, praktek baiknya ada, best practice-nya juga yang sudah melaksanakan. Nah, dengan pelaksanaan P5 ini tentu kami berharap yang sudah melaksanakan ini bisa berbagi ya. Pertanyaan saya ini, apakah ini sudah dikorelasikan dengan regulasi-regulasi terkait dengan tugas dan tanggung jawab kita di madrasah, termasuk guru, misalnya dengan simpatika. Ini kebetulan kami memang baru akan memulai tahun ini ya untuk P5. Lalu kemudian di RDR apakah sudah terakomodasi untuk assessment-nya. Lalu berikutnya saya kira juga penting nanti di tahun depan, berarti karena sudah tahun yang ketiga, apakah ini bisa memberikan kontribusi kepada sekolah atau madrasah dalam kegiatan akreditasi, karena ini betul-betul kegiatan yang bagus ya, artinya dari sisi skill memberikan bekal yang cukup baik dan bisa menghasilkan karya, produk dan aksi bagi madrasah. Termasuk berarti nanti ke depan kebijakan juga mendorong bagi para guru dalam asosiasi ini, khusus P5 juga masuk dalam program kerja, misalnya di MGMP dan KKG misalnya. Nah ini turut serta salah satu materi hal yang perlu nanti terus dikembangkan dan perlu mendapat bimbingan dan pengembangan kreasi. Saya juga tadi mencatat misalnya termasuk laporan. Nah, laporan seperti apa yang tadi sudah disinggung oleh Ibu tadi. Nah, kemudian yang kedua,
Ini begini, terkait dengan pelaksanaan P5 dan P2RA ini, variasinya ini kira-kira secara khusus ketentuannya ada apa diberikan ruang yang leluasa kepada madrasah untuk mengcombine misalnya untuk 1 tahun ini 1 misalnya P5 yang 2 P2RA atau sebaliknya gitu. Dan tidak boleh tidak boleh semuanya hanya P5, semuanya P2RA. Seperti itu. Ini combine-nya seperti apa? Lalu yang terakhir, untuk ini saya tadi masih belum clear tentang fasilitator ya. Apakah tim itu boleh misalnya, katakan kelas 7 itu ada 5 rombel, kelas 2 ada 3 rombel, kelas 9 ada 4 rombel, itu hanya masing-masing jenjang. Tetapi memang guru yang bersangkutan, fasilitator ini memang bertanggung jawab nanti memfasilitasi di jenjang itu. Jadi jika dibuat seperti tadi misalnya ada sampai 13 atau 14 tim, sepertinya apakah ini nanti juga efektif dalam pelaksanaan untuk fasilitasi di masing-masing kelas. Ini mohon pencerahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya Pak Ali, kita ketemu kembali. Terima kasih. Baik, Pak Ali, pertama apakah udah selaras tidak ya, atau dapat tidak ya disambut oleh perubahan yang ada pada sistem kita, yakni simpatika. Bapak Ibu yang berhadir, apapun dia, itu akan ada tanggapan dari sebuah bentuk yang dihadirkan oleh Kementerian Agama. Mengenai simpatika, menunggu proses lah, menunggu proses perbaikan. Moga-moga kita berdoa pihak Kementerian Agama secepatnya bentuk alat bantu atau mungkin tempat lah data kita yang ada di simpatika dapat menyikapi tentang perubahan kurikulum ini. Tapi sampai sekarang Pak Ali dan Bapak Ibu semua, di simpatika masih terlihat struktur kurikulum layaknya kurikulum 2013 edisi revisi. Tetapi bersabar Bapak Ibu semua, kita akan menunggu saatnya nanti perubahan itu akan terjadi begitu. Dah, itu pertama. Yang kedua tentang RDM Bapak Ibu. Nah, sama halnya tentang RDM di perjalanan biasa saja Bapak Ibu semua, sebuah bentuk perubahan itu tidak akan mungkin secepat kilat, itu akan ditampung, disikapi oleh semua bentuk-bentuk alat bantu seperti RDM dan lain sebagainya. Jadi sembari berjalan Pak Muhammad Ali, mudah-mudahan RDM kita bisa juga menyikapi bagaimana bentuk sistem struktur kurikulum dari kurikulum Merdeka ini sebenarnya. Pak Jul, mohon izin Pak Jul. Ya, silakan. Pak Jul menyinggung RDM, saya kebetulan ditunjuk nih jadi untuk ngurusin RDM provinsi. Untuk RDM saat ini kurikulum Merdeka sudah difasilitasi, artinya sudah diberikan fasilitas baik rapornya maupun P5RA-nya. Tapi memang P5RA-nya itu masih dalam bentuk aplikasi yang terpisah, berbeda dengan RDM-nya. Nah, gimana kita dapatnya? Itu ada istilahnya kalau di itu ada HD atau helpdesk di Kanwil yang menangani untuk RDM yang berbentuk P5. Jadi bentuknya dia itu semacam aplikasi tapi terpisah dengan RDM. Sementara untuk RDM-nya sendiri IKM ini udah ada. Jadi yang bisa menggunakan RDM di IKM ini adalah yang mengajukan IKM dan sudah disetujui serta memiliki SK-nya. Mungkin begitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih atas pencerahannya. Nah, baik.
Berikut tentang kontribusi terhadap akreditasi. Sudah pasti Bapak Ibu. Apapun yang ada di setiap apapun pergerakan yang ada di setiap satuan pendidikan itu pasti ada kontribusinya terhadap akreditasi. Berikut laporan tentang P5. Nanti kita akan set Bapak Ibu ya. Salah satu contoh, tapi ini bukan merupakan sebuah bentuk kebenaran dari laporan P5 PPRA yang akan kita berikan kepada Bapak Ibu. Lalu variasi atau mungkin kombinasi dari dimensi yang ada pada P5 dan profil pelajar rahmatan lil alamin, itu silakan Bapak Ibu, sekali lagi tergantung kepada kearifan satuan pendidikan, kearifan lokal satuan pendidikan masing-masing. Tidak ada patokan harus menyatakan pada semester ini atau mungkin pada tema ini dimensi P5 harus kita gunakan 2 atau mungkin dan seterusnya, dan juga demikian the profil pelajar rahmatan lil alamin dimensinya harus kita gunakan sekian. Tidak, tergantung kebutuhan terhadap apa, terhadap objek yang akan kita jadikan sebuah bentuk penilaian proses terhadap pembelajaran P5 tadi begitu. Nah, kita tegaskan sekali lagi Bapak Ibu, apa? Kita hanya melakukan bentuk pemantauan proses pembelajaran ketika proses. Nah, ketika proses itu objeknya kita sediakan. Nah, lalu apa? Apa yang kita nilai terhadap objek itu? Itulah dia kita hadirkan dimensi. Nah, dimensi itu disesuaikan dengan objek dan kearifan dari satuan pendidikan tersebut. Kearifan itu macam-macam Bapak Ibu, bisa saja kesanggupan dari seorang pendidik, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Dan, Bapak Ibu yang berhadir, mengenai fasilitator. Tiap rombel atau tiap kelas Bapak Ibu yang berhadir, itu ada koordinator P5 PPRA-nya. Masing-masing kelas begitu. Kita menunggu, mudah-mudahan di pihak Kementerian Agama, kita bisa lihat nanti berapa jam dihargai koordinator P5 PPRA tersebut. Nah, sementara di Dinas Pendidikan itu sudah dihargai Bapak Ibu yang berhadir. Seperti itu. Jadi emang benar, tiap-tiap kelas ada koordinator P5 dan juga harus dibentuk tim. Tim apa? Tim fasilitator tiap-tiap kelas tersebut yang dikoordinatori oleh seorang koordinator. Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ihsanuddin. Silakan Bapak Ihsanuddin. Terima kasih Pak Zul. Ingin menanyakan Ya, silakan Pak Ihsan. Masalah penetapan dimensi itu apakah perlu kita tes diagnostik dulu sebelum kita menentukan dimensi-dimensi yang akan kita gunakan untuk penerapan P5RA tersebut? Itu kira-kira pertanyaannya. Ya. Udah Pak? Udah. Bapak Ibu yang berhadir, sebenarnya pada kurikulum Merdeka ini tidak kaku Bapak Ibu. Kita sudah kemarin mungkin sudah bincang atau mungkin pada sesi asesmen Bapak Ibu sudah ditekankan. Bentuk penilaian itu pertama ada penilaian formatif dan ujung-ujungnya ada penilaian sumatif. Nah, penilaian formatif itu sebenarnya tidak harus tes diagnostik begitu Bapak Ibu. Tergantung apa? Tergantung kearifan lokal tadi. Tidak harus harus tes diagnostik begitu. Nah, toh pada akhirnya penilaian formatif terhadap peserta didik itu harus dilakukan tes diagnostis. Ya silahkan Bapak Ibu. Apa kira-kira bentuk dari titik tolak ukuran penilaian kita secara formatif terhadap peserta didik? Sekali lagi, tentu dilihat berdasarkan kearifan intek dari masing-masing satuan pendidikan tadi. Nah, berbeda antara daerah mungkin kan saja yang lebih maju, berkembang, atau mungkin daerah yang
di pedesaan begitu. Itu berbeda Bapak Ibu. Nah, itu dia. Jadi itu kira-kira Bapak Ihsanuddin. Saya kira di waktu asesmen itu sudah dibahas begitu Bapak Ibu. Silakan Ibu Bapak. Tintin, Ibu Tintin, Ibu. Pak. Ibu Silakan Bu Tintin Tintin. dari Kalimantan Tengah. Iya, Silakan terima Bu kasih Tintin. Bapak narasumber. Ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. hormati Bapak narasumber, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah se-Indonesia yang hebat. Di sini saya hanya ingin mempertegas saja Pak ya, mengenai penjelasan Bapak berkaitan dengan pertanyaan dari Bapak dan Ibu Kepala Madrasah tadinya. Ya, silakan Bu. Saya masih belum begitu paham masalah yang koordinator Pak, koordinator sama fasilitator P5 P2RA di sini. Lanjut. Bicara beban kerja atau jam kerja, beban jam dari seorang koordinator, pada kesempatan ini kita belum bisa menjawab Bapak Ibu. Dan kenapa demikian? Kita tidak tahu berapa jumlah beban jam kerja yang ada di Kementerian Agama untuk koordinator. Nah, kita tidak bisa merelevankannya dengan beban kerja yang ada di Dinas Pendidikan. Contoh, wali kelas di Kementerian Agama itu diakui 6 jam. Sementara di Dinas Pendidikan hanya 2 jam. Jadi kita tidak bisa berkaca atau mungkinkan saja copy paste begitu jumlah jam atau jumlah beban kerja yang ada di Dinas Pendidikan dengan yang ada di Kementerian Agama. Untuk sementara Bapak Ibu, koordinator itu silakan monggo Bapak Ibu me-SK-kannya menurut kecakapan Bapak Ibu, silakan. Nah, kita belum bisa menjawab Bapak Ibu, apakah boleh seorang wali kelas dijadikan koordinator? Monggo silakan saja, boleh begitu. Tapi kalau seandainya nanti benar-benar sudah hadir di begitu, tentu tidak boleh menjabat sebagai wali kelas. Itu sudah terang-terang begitu. Nah, sementara koordinator kita belum tahu sekarang apakah boleh wali kelas menjadi koordinator ataukah tidak. Itu ya, Bu Tintin. Nah, itu dia. Lalu fasilitator. Nah, fasilitator adalah kelompok guru yang ada mengajar di kelas yang bersangkutan, begitu. Jadi guru yang mengajar di kelas yang bersangkutan. Nah, contoh, misalkan di tingkat MTS begitu. Nah, tentu guru yang mengajar di kelas 7 misalkan saja. Misalkan 71 begitu. Ya guru yang hanya ngajar di 71. Tidak diperbolehkan fasilitator itu dari guru jenjang yang setelah itu. Contoh, guru yang ngajar di kelas 8 menjadi fasilitator di kelas 7. Tidak seperti itu. Nah, kira-kira itu Bu Tintin. Bapak Ibu yang berhadir, saya paham Bapak Ibu mungkin masih banyak pertanyaan dari Bapak Ibu, tapi alangkah baiknya kita lanjutkan diskusi kita ini dengan melihat slide berikut ini begitu. Nah, kita lanjutkan. Bapak Ibu yang berhadir, sekarang kita bicara jadwal proyek. Begitu Bapak Ibu. Nah, bicara jadwal proyek. Jadwal proyek itu berhubungan nanti dengan beban kerja atau struktur kurikulum yang ada pada masing-masing jenjang.
baik itu nanti pada MI, baik itu ada pada MTS, baik itu pada aliyah. Yang pasti secara umum Bapak Ibu, jadwal project itu ada harian, ada mingguan, dan ada semesteran begitu. Nah, bisa saja pelaksanaan P5 PPRA ini kita laksanakan tiap hari begitu. Atau mungkin mingguan kita ambil satu hari dari 6 hari kerja atau mungkin 5 hari kerja yang sudah kita laksanakan pada satuan pendidikan yang ada. Atau yang ketiga semesteran begitu. Nah, kita totalkan berapa jumlah jam P5 PPRA ini begitu. Nah, sebelum kita mengkaji jadwal proyek ini, eloknya kita akan lihat nanti setelah ini struktur kurikulum terlebih dahulu yang kita bahas beberapa hari yang lewat tentang bagaimana sih sebenarnya penetapan dari jumlah jam P5 PPRA ini. Nah, baik Bapak Ibu, kita pending ini dulu ya Bapak Ibu ya, tentang jadwal. Nanti kita akan kembali ke jadwal proyek ini. Nah, setelah kita ngebahas sedikit banyaknya nanti struktur kurikulum yang ada penetapannya pada P5 PPRA ini. Baik Bapak Ibu. Berikut kita lihat asesmen. Nah, ini bicara asesmen Bapak Ibu. Kita lihat asesmen. Kita loncat saja. Bicara asesmen. Pertama, tentu indikator yang harus kita gunakan, kita tetapkan. Nah, itu pertama. Dari mana indikator itu kita lihat? Itu dia tadi, dari dimensi yang ada. Nah, dimensi itu harus selaras dengan apa? Objek yang kita hadirkan. Objeknya apa? Itu dia jenis kegiatan. Jadi kira-kira runutannya begini Bapak Ibu. Pertama, tetapkanlah dulu tema. Apa tema yang ada? Misal, saya contohkan temanya kewirausahaan. Dah, lanjut. Yang kedua, apa proyeknya? Misalkan proyeknya makanan tradisional. Nah, makanan tradisional ruang lingkupnya luas Bapak Ibu. Tentu kita perkecil. Jenis kegiatannya apa? Jenis kegiatannya misalkan saja menggoreng tempe. Berarti jenis kegiatan menggoreng tempe merupakan sebuah objek untuk melekatkan nanti nilai-nilai dimensi. Dimensi apa ya yang harus kita lekatkan pada objek menggoreng tempe ini? Ada dua hal penting yang harus kita perhatikan. Pertama, indikatornya ilmu terkait. Ilmu terkait, Bapak Ibu. Nah, ilmu terkait. Jadi, ilmu terkait maksudnya ketika kita menggoreng tempe, tempe itu kita bawakan kepada ilmu-ilmu terkait yang ada kandungannya pada tempe tadi. Contoh, mungkinkan saja pada mata pelajaran IPA. Berarti pada mata pelajaran IPA tentu bicara nilai gizi dan lain sebagainya. Apalagi misalkan pada mata pelajaran IPS ilmu terkait ketika kita melakukan apa jenis kegiatan menggoreng tempe, maka ketika kita menggoreng tempe menghasilkan tempe yang banyak, nilai ekonomi bla bla dan seterusnya. Nah, itu pertama Bapak Ibu yang harus kita tanamkan pada proses pembelajaran P5, ilmu terkait, begitu Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah nilai karakter. Nah, ini dia tadi yang kita sudah lihat. Nilai karakter itu terlihat pada dimensi yang dihadirkan. Nah, ketika ada cerita menggoreng tempe, apa kira-kira dimensi yang bisa kita lihat pada hal itu? Jadi yang dinilai itu adalah ketika proses, bukan hasil
Bukan perkara tempenya harus baik, tempenya harus enak, tempenya harus gurih, bukan. Tapi ketika proses pembelajaran yang ada begitu. Nah, monggo Bapak Ibu silakan pilih dari sekian banyak dimensi yang ada. Lalu dirinci lagi menjadi beberapa buah elemen. Dirinci lagi menjadi beberapa buah sub-elemen. Salah satunya silakan Bapak Ibu lihat pada Beskap 009. Penjelasan tentang dimensi. Nah, lalu seberapa banyak indikator yang harus kita gunakan ketika jenis kegiatannya tadi misalkan menggoreng tempe, ya monggo atau Bapak Ibu tergantung kesanggupan dari guru masing-masing. Mau 3 indikator, mau 4 indikator, yang penting harus terlaksana begitu. Nah, kira-kira bentuk contoh laporan akhirnya seperti ini. Misal, dimensi apa begitu? Misalkan di sini dipilih indikatornya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua kreatif. Yang ketiga berkeadaan. Yang keempat dinamis dan inovatif. Lalu dalam hal ini, nah ini yang saya katakan tadi. Nah, benar Bapak, terima kasih atas pencerahan mengenai keterangan simpatika tadi. Sudahkah Anda di simpatika ini? Misalkan saja pertama, kita dapat menilai mulai berkembang. Ini merupakan indikator Bapak Ibu. Ada 4 indikator yang kita gunakan terhadap objek yang kita lihat atau kita lakukan pada proses pembelajaran P5 PPRA. 1, mulai berkembang. Yang kedua, berkembang. Yang ketiga, berkembang sesuai harapan. Yang keempat, sangat berkembang. Nah, misal, kita lihat. Ini misalkan saja terhadap seorang peserta didik. Kalau di sini saya contohkan namanya Pak Ali. Izin Pak Ali. Nah, yang dari Bali. Saya permisalkan seperti itu. Siap. Indikatornya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pak Ali, Ternyata mantap. apa? Ya. Berkembang sesuai harapan begitu. Nah, kapan kita melihat ini? Ketika proses begitu Bapak Ibu. Lalu kreatif. Oh, masih berkembang. Nah, ini describe-nya. Deskripsi ini serahkan kepada Bapak Ibu semua. Berkembang berkembangnya. Merdeka semerdeka. Contoh, kalau kreatif, kita lihat ini masih B. Deskripsinya kira-kira contoh begini. Ananda Ali berkembang dalam mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya dalam bentuk karya dan atau tindakan serta mengevaluasinya dalam mempertimbangkan dampak dan resiko bagi diri dan lingkungan dan menggunakan berbagai perspektif. Nah, ini adalah contoh deskripsi. Monggo begitu Bapak Ibu, apa yang ingin Bapak Ibu inginkan? Apa yang Bapak Ibu ingin yang diinginkan? Terhadap apa? Nilai tingkat kreativitas dari seorang peserta didik ketika objeknya menggoreng tempe. Begitu Bapak Ibu. Lanjut, kita contohkan lagi. Dinamis dan inovatif. Masih B dalam hal ini nilainya kita berikan. Kenapa demikian? Ananda Ali berkembang dan mampu mengekspresikan ide dan mengembangkan gagasan baru dan seterusnya. Maka dalam hal ini walaupun objeknya menggoreng tempe, emang iya sebenarnya diharapkan peserta didik itu dapat menggoreng tempe yang baik dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak ujungnya yang dinilai. Tapi yang dinilai itu adalah ketika berproses begitu Bapak Ibu. Nah, inilah nilai akhir dari apa? Dari capaian pembelajaran P5 PPRA. Ini yang harus kita tampilkan. Nah, lalu sekali lagi Bapak Ibu, seberapa banyak dimensi atau mungkin ruang lingkup dari indikator yang kita gunakan, sekali lagi. Dan tidak ada ukurannya Bapak Ibu. Boleh 3, boleh 4. Nah, itu dia. Tergantung kesanggupan dari seorang pendidik tadi begitu. Nah, itu dia Bapak Ibu.
Lanjut Bapak Ibu, kita punya waktu 15 menit ke depan Bapak Ibu. Ada hal yang sangat penting sekali yang harus kita putuskan begitu. Bukan putuskan begitu Bapak Ibu ya. Kita sepakati begitu untuk proses pembelajaran P5 PPRA ini. Nah, ini dia. Tentu kita kembali ke cerita di waktu hari Sabtu kemarin, yakni tentang struktur kurikulum gitu. Nah, kita ada dua dimensi kemarin, ada berdasarkan KMA 347, lalu mungkin ada yang pernah membaca atau menelaah, mengartikan eh, apa namanya Beskap nomor 262 tahun Kemendikbud Ristek 262 tahun 2022. Baik, kita buka dua pertanyaan saja Bapak Ibu ya, dua pertanyaan atau mungkin dua tambahan lah dari Bapak Ibu tentang mengenai penilaian dari PP5 RA ini sebelum kita masuk ke pembicaraan struktur kurikulum yang terakhir. Silakan Bapak apa ini ya? Bapak Yusuf atau bukan? Ya, silakan Bapak Ya Yusuf. Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, ini langsung saja supaya menghemat waktu. Jadi yang kami tanyakan, ini kan di struktur kurikulum itu kan sudah jelas ya, di antara kurikulum 2013 dengan yang kurikulum Merdeka itu kan ada yang banyak yang berkurang jamnya ya. Ya, silakan Pak. Ya, halo Pak, silakan Pak. Nah, terus itu kalau untuk kita misalkan untuk membuat jadwal itu disesuaikan dengan struktur kurikulum itu ataukah lah yang sudah dinaikkan atau ditambahkan 1 jam Pak misalkan ya. Itu kan kayak matematika, IPA, IPS dan lain sebagainya terutama yang umum itu kan berkurang 1 jam ya. Kalau dibandingkan dengan kurikulum 2013. Ya. Nah, apakah itu di jadwal kami itu membuat jadwal sesuai yang di struktur kurikulum itu ataukah membuat jadwal sesuai struktur kurikulum tetapi ditambah 1 jam plus dalam setiap mata pelajaran kemudian di situ nanti ada proyeknya itu atau seperti apa Pak kira-kira Pak? Terima kasih. Ya. Kemudian yang kedua ini Pak Bapak Yusuf, bentar Bapak Yusuf, kita sebentar. Bapak Yusuf, tadi kita buka pertanyaan 2 saja, itu mengenai hasil atau rapor lah begitu ya, penilaian tentang P5. Nanti bicara itu ya Pak ya. Nah, kita ya benar Bapak Ibu, sebenarnya banyak cerita kita sebenarnya dalam waktu 2 jam atau 120 menit ini luar biasa kita Bapak Ibu sebenarnya membicarakan sebuah konsep yang begitu luas begitu Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak, izin Bapak Ibu Eka Wiyati, silakan tapi masih dalam ruang lingkup asesmen dari P5 ya Bu ya. Silakan Bu. Silakan Pak Ahmad Asdi, silakan. Pak Asdi, silakan Pak Asdi. Pak Sul, oke Pak Sul mungkin pas Pak Sul. Ini resen tadi nih lupa mengapanya, lupa. Iya. Oke. Silakan Bapak Nursam terakhir Pak dari Jembrana Bali, silakan Pak. Izin Pak bertanya. Nah, silakan Bu, cepat Bu. Kita waktu cuma 8 menit lagi. Silakan Bu. Dilanjutkan ke materi berikutnya, saya ingin menanyakan Pak mengenai koordinator dari masing-masing tadi yang disampaikan oleh teman kita yang tadi. Cuma yang ingin saya tanyakan ini terkait dengan rapotnya ini Pak. Kalau di MI itu kan kita guru kelas istilahnya. Jadi guru kelas ini memegang beberapa mata pelajaran di situ. Apakah boleh nanti wali kelasnya langsung yang menjadi koordinator di
di kelas itu, dia tentu saja di situ akan menilai beberapa mata pelajaran yang ada di dalamnya. Kemudian untuk raport untuk PP5RA ini, apakah nanti dibuat juga oleh wali kelas, karena dia juga membuat raport RDM juga. Jadi apakah dua-duanya nanti dibuat, andai kalau memang di MI itu yang menjadi koordinatornya adalah wali kelasnya sendiri. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu singkat saja. Baik itu MI, Sanawiyah dan Aliyah, itu koordinatornya untuk saat ini diperbolehkan, mau wali kelas, mau siapa saja boleh, sembari menunggu perbaikan yang ada di Simpatika. Nah, kalau sudah ada ketetapan di Simpatika, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus manut ke Simpatika. Begitu Bu ya? Nah, lalu mengenai siapa yang membuat rapornya, tentu ya pertama, hasil report itu tentu berasal dari guru. Nah, dari guru fasilitator yang ada pada kelas yang bersangkutan. Tentu benar adanya yang membuat rapor itu. Wali kelas akan tetapi tentu diserahkan kepada kebijakan satuan pendidikan masing-masing. Sekian Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan tema atau pembicaraan kita yang terakhir. Yang terakhir tentang alokasi waktu P5 PPRA. Alokasi waktu P5 PPRA. Karena kita di bawah Kementerian Agama, Bapak Ibu yang berhadir, benar adanya kita harus manut kepada KMA 347 yang menyatakan bahwasanya apa? Terang-terang di situ alokasi waktu untuk proses pembelajaran tadi, terang-terang untuk alokasi waktu untuk proses pembelajaran P5 itu 20-30% dari total pelajaran selama 1 tahun. Ulang, 20-30% dari total jam pelajaran selama 1 tahun. Nah, itu Bapak Ibu. Mungkin di sini letak perbedaan penetapan pelajaran 1 tahun itu dari mana begitu Bapak Ibu. Nah, secara undang-undang dapat kita lihat juga pada Kemendikbudristek nomor 262. Di situ terang-terang jelas dibedakan antara pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran P5. Maka Bapak Ibu yang berhadir, nah kita legowo saja Bapak Ibu, kita sepakati apa? Pembelajaran intrakurikuler atau alokasi waktu pembelajaran intrakurikuler itu tidak disangkut pautkan atau tidak diambil sebagian atau beberapa persen untuk alokasi waktu P5 PPRA. Kita ulang. Jumlah jam pembelajaran intrakurikuler itu tidak ada sangkut pautnya begitu dengan alokasi waktu P5 PPRA. Dengan arti kata, alokasi waktu intrakurikuler berdiri sendiri dan alokasi waktu dari P5 PPRA pun berdiri sendiri. Nah, dari mana kita mendapatkan alokasi waktu P5 PPRA itu merujuk kepada dua-dua regulasi ini. Kalau di KMA 347, di sini jelas-jelas diterangkan 20-30%. 20-30% dari total jam pelajaran. Nah, di sini tidak ada ditegaskan total jam pelajaran itu mana begitu.
kita sepakati Bapak Ibu, total jam pelajaran itu merupakan total jam pelajaran intrakurikuler. Jadi kita ambil 20 sampai 30 dari total jam pembelajaran intrakurikuler. Nah, sekarang kita ada 3 jenjang. Ada MI, ada sanawiyah, dan ada aliyah. Eloknya kita menggunakan rentangan presentasi yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Kenapa demikian? Karena persatuan pendidikan atau perjenjang satuan pendidikan itu alokasi waktu P5 PPRA ini itu presentasi waktunya per total jam pembelajaran tadi itu berbeda-beda. Kalau untuk SD dan MI sederajat itu diambil 20%. Kalau untuk SMP dan MTS sederajat diambil 25%. Kalau untuk SMA dan aliyah sederajat diambil 30%. Nah, kita cepatkan Bapak Ibu, kita contohkan begini. Misalkan saja ada struktur kurikulum pada MI. Al-Quran Hadis 72 pekan per tahun dihargai sama dengan 2 jam. 72 pekan per tahun dihargai sama dengan 2 jam. Artinya apa? Karena ini jenjang MI atau SD, kita tadi sudah tetapkan 20%, maka Bapak Ibu, 20% dari pekan 72 pekan per tahun itu sama dengan 14,4 pekan per tahun. Itu alokasi jam P5 PPRA. Atau 20% dari 2 jam tadi itu sama dengan 0,4. Maka Bapak Ibu yang berhadir disetarakan 0,4 jam tersebut, 0,4 jam itu sama dengan 1 jam atau 36 pekan per tahun. Berarti jam Al-Quran Hadis pembelajaran intrakurikulernya 2 jam per pekan, 2 jam pembelajaran 1 pekan ditambah dengan 1 jam pembelajaran P5 PPRA. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, alokasi waktu intrakurikuler itu berbeda dengan alokasi waktu P5 PPRA. Bapak Ibu nanti slide saya itu akan bisa Bapak Ibu ambil nanti. Bapak Ibu ambil nanti. Kita contoh MTS, Bapak Ibu. MTS itu diambil 25% dari waktu intrakurikuler. MTS diambil 25% dari waktu intrakurikuler. Berarti contoh misalkan bahasa Arab. Bahasa Arab proses pembelajarannya sama dengan 3 jam intrakurikuler ditambah dikalikan 25%-nya kira-kira 0,75 itu ekivalen dengan 1 jam. Berarti jumlah jam guru bahasa Arab itu sama dengan 4 jam dengan distribusi 3 jam pembelajaran intrakurikuler, 1 jam pembelajaran P5 PPRA. Kita ulang, kita contohkan. Berapa jam jumlah jam bahasa Arab di MTS? Jawabannya 4 jam. Dari 4 jam itu disebar menjadi 3 jam proses pembelajaran intrakurikuler, 1 jam proses pembelajaran P5 PPRA. Itu hanya sekedar contoh, Bapak Ibu. Jadi ini berdasarkan KMA 347 dan Kemendikbudristek 262 tahun 2022. Lanjut Bapak Ibu, kita lihat
Misalkan saja untuk itu kita contohkan Bapak Ibu. Untuk aliyah juga demikian. Ini contoh untuk aliyah. Ini maaf, yang di atas masih studi kurikulum MTS. Itu sebenarnya studi kurikulum aliyah kelas 10. Nah, dikali 30% Bapak Ibu. Contoh, pendidikan Pancasila. Intrakurikulernya 72 pekan per tahun. Relevan dengan 2 jam per tahun begitu Bapak Ibu. Nah, kita kalikan 30%-nya kira-kira 0,6 itu kita samakan saja dengan 1 jam. Artinya apa? Berapa jam pendidikan Pancasila di aliyah kelas 10? Jawabannya sama dengan 3 jam. Lalu apa? Karena kita menjalankan proses pembelajaran kurikulum merdeka dari 3 jam tadi, 2 jam pembelajaran intrakurikuler, 1 jam pembelajaran P5 P5 PPRA. Baik Bapak Ibu yang berhadir, karena waktu jualah yang membatasi pembicaraan kita, Bapak Ibu, saya yakin dengan kapasitas materi yang begitu luas Bapak Ibu, kita mampatkan dalam waktu 120 menit luar biasa sekali. Sehingga Bapak Ibu yang berhadir, mungkin ada beberapa pertanyaan yang muncul setelah ini. Bapak Ibu pending saja dulu ya, karena waktu juga yang memisahkan kita. Karena 30 menit ke depan kita akan ada sesi yang berikutnya dengan materi yang berbeda. Baik Bapak Ibu, moga-moga pencerahan kita ini menjadi bentuk awal peningkatan mutu kita yang lebih baik dan lebih baik di madrasah kita di Kementerian Agama. Pak Zulfadli, Assalamualaikum. Ya. Sebentar Pak, nah waktu Pak ya. Pak, tadi saya nggak bisa dari tadi nggak. Lanjut gimana Pak? Kalau masih ada yang belum jelas Pak, boleh japri Pak? Nanti kita tanya pada pihak LMS nanti Bapak Ibu. Kan ada sesi yang setelah ini nih. Sesi setelah ini kan ada jam 10.30. Benar kan Bapak Ibu? Artinya gini Pak, mohon maaf Pak. Ini kan tadi ada beberapa materi yang belum dipahami. Kalau ini di sini sudah tidak bisa tanya jawab, boleh nggak Pak tanya jawab di luar jam ini? Terus lewatnya mana gitu Pak? Karena kan nanti ketika kita Bapak Ibu boleh catat nomor HP saya. Bapak Ibu boleh catat nomor HP saya. Silakan Bapak Ibu catat nomor HP saya. Telepon kapan saja begitu Bapak Ibu ya. Pak Jul mungkin 1 detik aja nih Pak Jul. Ya silakan Supaya Pak. ini nggak salah. Satu detik aja tentang kurikulum ini. Oke baik. Makasih Pak Jul. Saya langsung aja yang di 72 dalam anggaplah kurun hadis nih Pak Jul. 72 dalam kurun 2. Tadi Pak Jul sampaikan bahwa ini 72 pekan. Saya kira ini mungkin saya agak ragu nih. 72 pekan atau 72 JP? JP. 72 pekan Pak. Kalau 72 pekan ini ada mustahil. setahun aja. Masih ada 104 pekan. JP kalau salah. 60 aja. 72 JP per tahun. Ini harus dituntaskan ini masalah ini. Kesamaan persepsi Iya, saja. Pak. 72 jam. Harus dituntaskan ini. Ya betul. Makasih Pak Jul. Makasih Pak Jul. Karena ini Ya, penting ini. 72 jam per tahun Pak. Izin saya salah Siap. Pak. Makasih Pak Jul. Izin Pak, silakan catat nomor HP saya Pak. 0821 14 9282. Izin ulang Pak. 0821 14 9282. Ya. Di chat bisa. Iya Pak. Nanti saya chat ya Pak ya. Saya ulangi sekali lagi. 0821 14 9282 Bu. Sudah ada di grup ya. Terima kasih Bapak. Pak Zul kan udah masuk grup Pak Zul. Ada di grup ya. Atas kekurangan saya selama ini begitu, karena mungkin Bapak Ibu tidak sesuai dengan organisasi yang diharapkan.
Waktu jual lah yang membatasi kita. Saya senang sekali Bapak Ibu bisa ketemu kita di udara seperti ini. Mudah-mudahan lain waktu kesempatan kita dapat ketemu kembali dan berjumpa. Sekali lagi WA saya chat saja di grup ini. Dah, Bapak Ibu saya doakan sehat-sehat dan semangat selalu untuk madrasah di Kementerian Agama kita. Mudah-mudahan madrasah kita lebih baik dan lebih baik. Izin undur diri saya. Mohon maaf sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zul ilmunya.